Terima kasih kerabat sehat. Kalau pagi ini Anda masih terus mendengarkan rangkaian Hidup Sehat 610 yang masih Anda dengarkan secara langsung di 93,4 KISI FM Radio Kesehatan Keluarga, Members of Sentra Medica Group yang disiarkan secara langsung dari kawasan Sentra Medica Cibinong, Bogor. Dan alhamdulillah kita masih terus melanjutkan acara ini sampai selesai jam 10 pagi. Seperti yang sudah kami sampaikan dari beberapa hari yang lalu, bahkan sampai pagi ini juga terus kami ingatkan kepada Anda bahwa kalau sudah masuk hari Sabtu pagi, rangkaian radio show Hidup Sehat 610 itu menghadirkan hobi dan komunitas on the air. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk hari ini, persisnya Sabtu 5 September 2020, kami menghadirkan mereka para pehobi dan komunitas yang kita kumpulkan di hobi dan komunitas on the air hari ini, yaitu Almazer, Almas Owner Indonesia. Dan alhamdulillah sambil menunggu rekan-rekan yang lain hadir, pagi ini perwakilan dari Almazer, Almas Owner Indonesia, ada Mas Budiono. Selamat pagi Mas Budiono. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, boleh agak dekat dengan mic ya? Oke. Biar suaranya lebih clear dan jelas. Oke, yang sebelumnya pertama tentu saja apresiasi ya. Buat Mas Budiono pagi-pagi sudah mau datang ke KISI FM. Oke. Ngebayang pasti rajin bangun pagi atau mau tidak mau harus bangun pagi. Iya. Ya beruntunglah kalau kebetulan tinggal dekat-dekat sini ya. Alhamdulillah dekat sekali. Di mana posisi Di Cibubur. Cibubur ya? Iya. So far jalan nggak macet ya Sabtu-Sabtu gini? Sabtu pagi jalan lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Oke, baik. Oh ya Mas, say hello dulu karena acara ini selain disiarkan di 93,4 KISI FM Radio Kesehatan Keluarga, members dari Sentra Medica Group, ini juga disiarkan di K-Love 93 FM Tasikmalaya. Oke. Boleh disapa terlebih dahulu warga di Tasikmalaya. Oke, selamat pagi warga Tasikmalaya. Ketemu dengan saya Budi Almazer, komunitas mobil Almas. Oke. Selain di Tasikmalaya melalui 93,4 KISI FM, acara ini juga disiarkan di RAW 105 FM Padang Sidempuan. Ini masuk Sumatera Utara. Silakan disapa juga. Oke, selamat pagi juga teman-teman di Padang. Padang Sidempuan ya? Padang Sidempuan ya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam dari kami Almazer. Oke, Almas Owner Indonesia. Ya. Baik. Dan terima kasih Anda juga mendengarkan siaran kami karena Anda sudah download aplikasi KISI FM, artinya Hidup Sehat 610 yang menghadirkan hobi dan komunitas on the air ini juga ada dalam genggaman Anda. Manfaatkan smartphone Anda, download aplikasi KISI FM di Play Store, sehingga ketika Anda harus mobile dan bergerak kemanapun, di belahan bumi manapun, selagi jaringan internet di tempat Anda baik, pastinya Anda akan bisa mendengarkan siaran kami juga dengan baik. Oke, yang jelas sering kami katakan bahwa teman-teman para pehobi dan komunitas hadir dan kami undang di sini bukan untuk ngobrol bersama saya sendiri, tapi buat Anda semuanya. Sehingga harapannya Anda yang mendengarkan siaran ini bisa juga ikut ngobrol bersama kami. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 0877 80934. Oke, Mas Budiono, panggilnya Budi atau Budiono? Budi aja. Budi aja ya, sama ya. Dua Budi hari ini. Sama. Pasaran mah. Pasaran ya. Oke. Yang pertama tadi saya sudah menyampaikan apresiasi, sudah pagi-pagi mau datang ke sini. Insya Allah aura muka sih nggak bohong gitu loh ya. Lihat aura muka, insya Allah sehat lahir batin jasmani rohani. Alhamdulillah, amin. Amin. Ngomong-ngomong, ketika pandemi hampir bulan awal Maret sampai sekarang ini, lebih banyak berkegiatan di luar atau ikut istilahnya work from home juga? Dari kami atau saya sebetulnya sama-sama Pak, 50-50. Kadang juga keluar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi di mana kita perlu, ya mau tidak mau memang kita harus keluar. Gitu. Salah satu contoh kalau harus keluar rumah tuh dalam rangka apa? Ya, salah satunya kegiatan ketemu dengan teman-teman komunitas ya. Kemarin kemudian kita juga ada acara bareng dengan komunitas mobil lain. Mau tidak mau kita kumpul, tapi tetap kita menjaga diri kita sendiri-sendiri dengan protokol COVID ya. Dengan kalau pekerjaan lebih banyak work from home? Sama juga 50-50. Kadang-kadang jika diperlukan karena memang tidak mungkin hanya 100% WFH, kita juga sering keluar karena beberapa mall kan sudah mulai buka ya. Ya, yang kebetulan saya ada di salah satu tenan yang ada di mall biasanya. Jadi seringkali kita kunjungin kesiapannya bagaimana, protokolnya sudah siap atau belum. Itu paling penting untuk saat-saat seperti ini. Sekarang ini lebih banyak work from home atau work from office? Work from home.
Oh, lebih banyak di rumah ya? Lebih banyak di rumah. Kenapa? Ya, karena memang saat ini memang belum memungkinkan. Kan beberapa pemerintah juga beberapa dunia usaha juga belum dibuka ya. Ya masih sebagian gitu kan. Nah, kita juga menyeimbangkan gitu. Ya, selama itu masih memungkinkan, saya rasa tidak ada masalah ya. Selama masih memungkinkan gitu. Tapi selama dianggap perlu, ya kita nggak ada masalah juga. Mas, bagikan tips dan kiatnya untuk menjaga kebugaran sampai hari ini, apa yang dilakukan ketika di rumah saja selama ini? Nomor 1 adalah bangun pagi. Bangun pagi ya. Bangun pagi kita fresh, ya, hilangkan beban-beban pikiran. Itu menurut saya yang paling penting itu. Yang kedua baru yang sifatnya adalah teknis ya, seperti jaga pola makan gitu kan. Itu teknis, tergantung menjaga diri kita ya. Bagaimana supaya kita selalu bisa fit gitu. Ya, olahraga pasti. Apa bentuknya yang selama ini dipilih? Nggak usah yang terlalu berat, jalan pagi gitu ya. Jalan muterin kaki rumah, muter kompleks ya, cukup ya. Kalau ada waktu sepeda, kita sepedaan secukupnya, putar-putar komplek. Itu saya kira itu hal yang sangat membantu untuk menjaga kondisi kita supaya fit. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menghadapi ini semuanya. Betul. Ada istilahnya, manfaat apa yang bisa didapat dari situasi seperti ini yang kita harus dipaksa merubah gaya hidup, kita harus dipaksa merubah cara berpikir kita, gitu ya. Dulu lihat orang nggak pakai masker, dulu lihat orang pakai masker aneh. Sekarang lihat orang nggak pakai masker, itu yang jadi aneh. Iya, betul. Apa kira-kira yang bisa didapat dalam situasi seperti ini sejauh ini menurut Mas Budi? Yang pasti adalah kita mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu meningkatkan disiplin diri kita sendiri. Ya, disiplin itu dikatakan mudah, tapi aktualisasinya tidak mudah sebetulnya. Sama seperti kita di jalan. Kadang-kadang kita kena macet. Kalau disiplin itu nggak dijaga, kita ambil kiri, ambil kanan begitu kan. Nah, sama dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus disiplin. Begitu keluar rumah, kita sudah harus pakai masker. Di dalam mobil pun kita harus pakai masker. Nah, inilah yang saya bilang, manfaat yang paling kita dapat adalah melatih atau meningkatkan disiplin kita sendiri. Jadi dalam situasi seperti ini kita banyak melihat masyarakat kita akhirnya peduli dengan kesehatannya. Betul sekali. Oke. Tapi kalau bicara menjaga kesehatan bukan buat diri sendiri. Bagaimana dengan keluarga? Apa yang diingatkan kepada keluarga dalam situasi seperti ini? Sudah otomatis ya, namanya keluarga itu kan satu kesatuan. Baik keluarga di rumah maupun keluarga di komunitas. Kalau saya kaitkan dengan komunitas ya, itu saya kira sama. Semua akan memberikan efek ya. Efek ke kiri kanan lah gitu. Bukan hanya rumah kita, keluarga kita, tapi juga tetangga. Karena kan melihat, orang itu kan akan melihat, dia akan memikir ya kan, setelah dipikir kemudian dia akan rasakan gitu. Iya, gitu. Jadi saya kira semua akan berdampak kepada lingkungan sekitar. Mulai dari yang terkecil, keluarga, kemudian tetangga, kemudian komunitas yang lebih besar. Saya kira itu pasti terjadi, Pak. Kalau dengan lingkungan, tetangga kiri kanan, apa yang paling sering saling diskusi atau ngobrolin atau saling mengingatkan apa biasanya? Yang pasti biasanya kita kumpul-kumpul ya. Kalau dengan masyarakat itu kan biasanya pas hari libur kita kan ngobrol, pagi-pagi udah ngobrol begitu. Yang dulunya tidak terbiasa ngobrol dengan tidak memakai masker, sekarang ngobrol dengan tetangga pun pakai masker ya kan. Meskipun kita tahu sebetulnya tidak ada masalah gitu kan. Nah, itu yang terjadi, perubahan sekarang ini juga seperti itu. Kemudian biasanya kita ngobrol dengan kumpul-kumpul jarak dekat gitu. Sekarang sudah mulai bisa mengatur jarak. Nah, itulah boleh dibilang interaksi ya yang terjadi dengan adanya pandemi ini. Semua orang berubah cara berpikirnya. Termasuk di komunitas ya, dengan teman-teman komunitas. Betul sekali, di komunitas juga sama. Jadi akan terpengaruh juga gitu. Sejauh ini komunitas sering kumpul atau malah lebih banyak tiarapnya atau lebih memanfaatkan media sosial? Justru komunitas ini dengan adanya pengurangan untuk keluar, ini makin tergoda sebetulnya. Makin tergoda. Maksudnya gimana, Mas? Ya, maksudnya tergoda begini, kan orang itu kan selama ini kan ditahan, jangan berkumpul gitu. Justru sebaliknya, komunitas ini kumpul sepanjang dia bisa menjaga yang namanya protokol kesehatannya.
Jadi faktanya juga kalau saya amatin beberapa komunitas termasuk Al-Mazhar ya, ini sudah melakukan hal-hal kumpul-kumpul kopi darat ya, ketemu family gathering dan lain sebagainya begitu. Jadi sudah dilakukan itu? Sudah kita lakukan ya. Itu nggak khawatir teman-teman yang lain selama protokol COVID kita laksanakan tidak ada masalah saya kira, dan itu juga teman-teman semua sudah jalanin semua begitu. Gitu. Jadi di mobil itu hand sanitizer tuh pasti ada, masker tuh selalu ada. Itu yang selama ini kita pegang. Oke. Al-Mazhar, Almas Owner Indonesia. Kita sekarang coba gali informasi mengenai Al-Mazhar ini. Apa yang bisa digambarkan secara ya gamblang sudah pasti, tapi minimal karena kita berharap pendengar kita mengetahui apa ini Al-Mazhar. Apa sih Al-Mazhar ini? Walaupun singkatannya sih ada, Almas Owner Indonesia. Bisa sedikit lebih detail diperjelas? Iya. Al-Mazhar dari namanya sudah mengarah sebetulnya ya. Yang pasti kata Al-Mazhar itu diambil dari nama Almas. Almas itu adalah varian dari sebuah merek mobil yang brandnya namanya Wuling ya. Ada beberapa brand, salah satunya adalah Wuling itu keluarin model yang namanya Almas. Model yang terakhir yang dikeluarkan oleh Wuling. Nah, di sini beberapa pemilik ya, owner community itu kan sebenarnya kan pemilik ya. Pemilik ini seringkali cerita-cerita, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau dari kumpul-kumpul ini kita kumpulkan, diambil sesuatu yang bermanfaat. Jadilah yang namanya Al-Mazhar gitu kan. Kita banyak teman-teman awal, ada yang di Jabodetabek juga ada, di Jawa Tengah ada, di seluruh Indonesia lah. Al-Mazhar ini berarti komunitas sudah nasional ya? Sudah nasional ya. Oke. Persisnya kapan keberadaan Al-Mazhar ini muncul secara nasional? Secara nasional kita resmi 18 Desember ya, kita resmikan. Baru ini, Desember ini? Betul, 18. Hampir setahun ya? Hampir setahun, 18 Desember kita kukuhkan musyawarah nasional pertama di Semarang. Kita sepakat bahwa kita bentuk komunitas ini dengan tujuan positif. Kita sampaikan ADART-nya ada, bahkan kita sudah berbadan hukum. Pada sebelum waktu dideklarasikan belum ya? Belum ya. Setelah itu berjalan? Iya, akan berjalan. Kita sepakat bahwa kalau kita memang harus berbadan hukum. Harus berbadan hukum karena kita kan mempertanggungjawabkan organisasi ini gitu kan. Betul. Jadi kita termasuk kalau di Almas ini kita termasuk pionir dalam hal badan hukum ini. Jadi kita nggak main-main gitu. Alasannya apa kalau harus berbadan hukum? Kita harus bisa dipercaya, nomor satu itu. Karena kepercayaan itu terutama ini menyangkut dengan beberapa nanti sponsor-sponsor kita ya. Kalau kita berbadan hukum sudah pasti kita resmi ya, yang pasti itu. Kemudian semua kegiatan, semua yang melibatkan aktivitas di Al-Mazhar ini, baik dari sisi keuangan maupun sisi organisasi dan lain sebagainya, bisa dikontrol begitu. Kalau dengan ada badan hukum kan kita sudah nggak takut lagi gitu. Betul. Kan jelas pengurusnya jelas. Betul. Ya kan orang-orangnya siapa aja dari mana semua juga jelas. Nah, targetnya seperti itu sebetulnya. Nasional sudah berada. Nasional. Ya, kita bicara Al-Mazhar itu nasional. Nasional. Bisa digambarkan lebih banyak di mana? Pulau Jawa sudah pasti ya? Pulau Jawa sudah pasti. Ya. Terus kemana saya sudah tersebar kemana saja Al-Mazhar ini? Medan, saya sudah berkunjung ke Medan. Ada. Kemudian di Bali juga ada. Ya, di Manado juga ada. Jadi sebetulnya komunitas ini tergantung juga dari populasi penjualan si kendaraan ini, si Almas ini. Ya. Di mana di suatu tempat ada, kita welcome dan alhamdulillah sampai saat ini hampir daerah-daerah yang sudah ada Almas, mereka mau bergabung dengan Al-Mazhar. Terjauh di daerah mana Al-Mazhar ada? Kita saat ini di Manado. Manado ya. Okay. Manado paling jauh. Baik, kita coba flashback ke 18 Desember waktu itu. Iya. Masih ingat apa semangatnya kok harus ada Al-Mazhar berdiri atau organisasi atau komunitas seperti ini dan bahkan berbadan hukum pula? Iya. Jadi yang mendasari kami waktu itu nomor satu adalah kebebasan berpendapat. Okay. Ya, jadi semakin banyak orang itu sebetulnya tidak mudah ya. Ini terjadi dimanapun ya. Di semua komunitas juga itu. Nah, supaya kita bisa menangkap aspirasi dari bawah, maka Al-Mazhar ini
basicnya adalah kita kita kumpulin dengan benar, dan kita kasih mereka kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak ada aturan, boleh dibilang doktrin-doktrin yang sifatnya sangat mengikat sehingga orang tidak boleh berekspresi, itu tidak ada. Nah ini yang dipegang Al-Masr itu seperti itu. Jadi boleh berbeda pendapat, itu biasa. Yang paling penting adalah solusinya bagaimana. Itu filosofi yang ada di Al-Masr. Jadi silahkan berbeda pendapat, karena kan komunitas Al-Masr ini kan juga bukan hanya sebagai user atau pengguna saja. Betul. Ada yang hobi, ada yang hobi teknis, ya kan? Karena sudah punya mobil, sudah pasti dia pengen kutak-kutik begitu ya. Nah, kutak-kutik ini ada yang pasti akan berbeda hasilnya begini. Sudah tentu akan berkembang menjadi jauh. Karena ada yang juga melakukan tes ini tes itu, boleh dibilang seperti saya dalam tanda kutip seperti orang-orang R&D begitu. Al-Masr ini sering uji coba itu sering. Okay. Bahkan kita juga bikin part-part yang boleh dibilang hasil kreasi anak-anak Al-Masr, kita label ini Al-Masr. Nah, itu satu-satunya boleh dibilang ide-ide ini muncul dari bawah, dari para anggota, kemudian kita fasilitasin, kita kembangkan. Jadi kebebasan untuk berpendapat inilah basic daripada berdirinya Al-Masr ada. Ya. Terus apa lagi basicnya? Hanya sekedar pride, harus ada nih Al-Masr, saya pengguna Al-Masr, harus ada komunitas ini atau semata-mata itu? Enggak juga? Saya kira juga tidak. Karena Al-Masr ini kan sebuah keluarga besar ya. Bukan hanya user penggunanya saja, tapi keluarga. Ya, jadi sasaran kita adalah keluarga. Keluarga itu kalau kita sudah ngomong keluarga, bukan hanya bapaknya, tapi juga ibu-ibunya gitu kan. Nah, kita coba rangkul bahkan anak-anaknya begitu. Nah, yang lebih jauh lagi, kita menjembatani juga para pengguna ini yang punya usaha gitu kan. Nah, kita kumpulin, kita coba bantu sebarluaskan, karena tidak semua orang juga care dengan usaha ini. Kadang-kadang usaha berjalan sendiri gitu. Betul. Semakin banyak kita informasikan ke luar, akan semakin menambah ini kan informasi. Saya pikir begitu gitu kan. Nah, inilah wadah Al-Masr ini benar-benar mewadahi anggotanya. Apa sih yang dipunyai anggota gitu kan. Nah, walaupun tidak ada hal-hal yang terlalu mengikat, tapi kan namanya juga organisasi hobi seperti sekarang ini. Tapi kan aturan tetap harus diberlakukan dong. Tetap. Jadi kita punya ADART yang itu diterjemahkan, bisa ada nanti akan keluar aturan-aturan macam-macam. Semua juga harus mentaati seperti itu. Saya kira yang namanya organisasi sudah tentu dan sudah pasti akan ada aturan yang mengikat. Dalam kapasitas tertentu kita beri kelonggaran ya, dalam artian ide-ide itu. Jadi yang saya maksud tadi, kita tidak terlalu mengikat kepada anggota. Misalkan begini, saya sebagai pemilik mobil A, begitu kan. Tapi saya juga pemilik mobil B, misalnya punya lebih dari satu, misalkan begitu. Boleh, silakan ikut anggota yang lain, boleh gitu. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Bahkan mau 10 anggota di komunitas lain pun boleh. Ya. Ini kelebihan Al-Masr ya. Ya, makanya para pendengar ini kalau mengikuti apa yang saya bicarakan, di Al-Masr ini kelebihan satu. Anda mau ikut komunitas satu boleh, Al-Masr saja boleh. Mau ikut anggota grup lain atau komunitas lain juga boleh. Nah, inilah kelebihannya, karena bagi kita adalah semua itu adalah saudara, semua itu sahabat. Begitu. Tapi tetap kalau bicara Al-Masr, anggotanya harus minimal brandnya kendaraannya Al-Masr. Sudah pasti harus ada dan harus punya. Harus ada dan harus punya. Iya. Oke, jadi tidak boleh anggota hanya nama saja, tidak boleh ya? Tidak boleh. Awalnya harus ada dan harus punya. Nah. Kalau bicara menjadi anggota, itu orangnya yang menjadi anggota atau kendaraannya yang menjadi anggota? Sebetulnya sih beda tipis ya antara kendaraan dan orangnya. Karena begini, fluktuasi kehidupan kita nggak tahu ya. Waktu ketika awal hadir dan masuk menjadi anggota Al-Masr, ya Almas ada, itu sebagai utama kewajiban. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu, terus mobilnya tiba-tiba kendaraannya terjual dan tidak ada lagi Almas itu. Gimana? Jadi makanya ada pertanyaan, ini yang jadi anggota orangnya atau Almasnya? Sebenarnya sekali menjadi anggota akan jadi anggota selamanya.
Walaupun kendaraannya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, karena nomor punggung yang kita berikan itu tidak akan kita hilangin. Oke. Ya, jadi itu komitmen Al-Masr ya. Jadi sekali Anda terdaftar di Al-Masr, begitu Anda dapat nomor punggung, ya kan? Ya itulah nomor Anda. Perkara Anda sudah tidak ada Al-Masnya itu nomor Anda nggak akan dipakai untuk orang lain begitu. Nah, hanya Anda sebagai anggota yang tidak aktif, begitu saja. Itu pun kita masih sering menjalin silaturahim ya dengan anggota-anggota yang sudah mungkin sudah berganti mobil. Tidak ada masalah sebenarnya kita, karena memang tujuan kita adalah mempersatukan sebetulnya. Namanya keluarga besar, awalnya ada, masa iya gitu kita mau lepaskan begitu saja. Karena tujuan satu adalah kebersamaan. Itu yang kita tuju. Ya, bagaimana dengan Anda yang mendengarkan siaran ini di K-Love, Tasikmalaya? Ayo, kalau mau ikut ngobrol, silakan 0877 80934. Kita bersama di Hobi dan Komunitas On The Air yang pagi ini menghadirkan Al-Mazhar, Almas Owner Indonesia yang diwakili penasihat dari Al-Mazhar ada Mas Budi. Betul ya? Betul. Penasehat kalau nggak dimintain nasihatnya, ya pasti lebih banyak diem ya. Tapi lebih banyak apa sih kalau di posisi penasehat yang paling utama sering diminta pendapatnya? Sebetulnya penasihat itu berat juga, karena kita harus memonitor juga perkembangan. Yang namanya menasihati orang itu sebetulnya tidak hanya kalau diminta gitu. Kita harus melihat tracknya. Oh ini mulai melenceng, kita ingetin. Yuk kita begini. Oh, itu tugas penasehat ya? Betul. Yuk mulai males-malesan. Nah, ayo. Gerakan lagi ya? Ya, begitu. Ya, memang yang namanya komunitas ya harus seperti itu, tidak segan-segan kita selalu mengingatkan. Ya. Jadi kalau Mas Budi ini penasihat untuk Al-Mazhar nasional ya? Nasional. Ngomong anggota sudah berapa total kita nasional? Total 625 sampai dengan saat ini seluruh Indonesia ya. Itu orang sudah include pasti plus kendaraan ya? Plus kendaraan. 625 nomor punggung sudah tersebar ya? Iya. Sebegitu mudahnya kah menjadi anggota atau harus ada syarat-syarat bagaimana untuk bisa gabung di Al-Mazhar ini? Nomor 1 tadi punya mobil. Almas ya khususnya. Ya, Almas ya. Almas. Kemudian silakan mendaftar. Bisa nanti lihat di websitenya kita. Disampaikan, silakan. Ya, ada websitenya, silakan. Ada. Mungkin nanti saya menyusul ya. Menyusul aja. Ya. Terus? Ya nanti nanti kita akan verifikasi. Nah. Kalau kita sudah anggota ini, kita akan bisa dapat nomor punggung, kemudian kita akan dapat kalau zaman dulu kan kita punya kartu gitu ya. Kalau sekarang sudah pakai di HP begitu kan. Jadi nanti akan punya akses ke HP sekaligus menjadi anggota. Gitu. Lagi-lagi pertanyaannya apa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa masuk dan menjadi keluarga besar di Al-Mazhar ini? Ya, nomor 1 adalah Anda akan mendaftar. Jika ingin mendaftar, nomor 1 adalah punya mobil tadi udah jelas. Nomor 2 adalah sampaikan nomor VIN-nya, ya kan. Ini juga kadang-kadang dilema beberapa anggota susah gitu kan untuk menyampaikan nomor VIN ya, identifikasi mobil lah. Yang pasti di situ ada tahapannya. Nama juga harus jelas, ya kan. Alamatnya juga jelas, karena kalau kita ada apa-apa kan kita gampang menghubungnya. Namanya termasuk otomatis KTP dan SIM tadi sudah. Pasti. Usia ada batasan nggak? Usia tidak ada batasan, karena namanya komunitas itu mau umur 65 juga boleh, 80 tapi juga harus punya SIM tadi karena pasti harus punya SIM. Ya, saya kira tahapannya tidak terlalu rumit ya, karena nomor 1 adalah ada punya Almas, yang kedua adalah data-datanya jelas. Umum lah, itu sesuatu yang umum lah. Ya. Sampai dia layak dapat nomor punggung dan seperti menggunakan uniform ini, apa tahapannya? Setelah daftar terus langsung dapat tidak. Jadi setelah daftar dapat nomor punggung, kita balikin lagi. Anda kepingin mendapat uniform seperti kita, kepingin dapat tol card, ya kan? Itu semua ada di Almas. Nanti kita akan tawarkan. Karena sebagai penggantinya nanti ada. Kita daftar itu tidak pakai biaya. Ya. Daftar tidak pakai biaya. Tidak pakai biaya, ya. Nah, tapi nanti setelah Anda daftar dan kepingin ini itu banyak sekali yang harus kita punyai, silahkan. Anda bersedia monggo, silahkan. Kalau Anda tidak bersedia nggak apa-apa. Ya, lagi-lagi pertanyaan saya, apa parameternya sampai seorang anggota itu layak menggunakan uniform, ya kan? Kan ini cukup berat gitu loh ya, karena ini kan membawa nama organisasi. Sampai orang ini pantas menggunakan uniform ini.
Apa kriteria-kriteria lagi yang perlu dicermati dari kan kita nggak tahu isi hati orang, ya Iya. kan? Niatannya apa mau kumpul di sini? Iya, Gitu. iya. Gimana proses itu? Jadi menseleksinya? Ya, jadi sebetulnya begini, seleksi itu akan muncul setelah mereka gabung dengan kita. Karena tahapannya tadi disampaikan bahwa setelah mendaftar sesuai dengan aturan tadi, nanti kan namanya komunitas itu kan akan berkumpul. Nah, mereka akan kontribusi dan lain sebagainya. Sehingga layak tidaknya itu mengalir ya. Nah, Seleksi alam juga ya? Iya, seleksi alam juga. Karena ada juga anggota yang dari pertama daftar, sudah selesai daftar nggak pernah muncul, nggak pernah kumpul-kumpul gitu kan. Nah, itu yang kita sampaikan ke para anggota gitu. Ayo kita kumpul-kumpul ya kan. Memang kumpul-kumpul itu tidak murah ya. Betul. Nah, tapi dalam hal ini kami selalu menyampaikan apa, kumpul-kumpul itu perlu, karena kumpul-kumpul itu juga bikin sehat sebetulnya. Betul. Karena kalau kita kadang-kadang suntuk di rumah gitu, apapun ada, tapi kalau di rumah terus saya rasa juga tidak akan selamanya menjamin kita jadi senang gitu. Tapi dengan kita kumpul-kumpul akan jadi berbeda suasananya. Iya. Dan itu yang sering kita lihat kalau warga plus 62 masyarakat Indonesia ini kan senangnya sosialisasi, kumpul-kumpul. Sudah pasti itu. Ngebayang ketika pandemi ini jadi suruh jaga jarak. Pasti, betul sekali. Iya. Oke, Mas Budi, kita break dulu ya. Siap. Sesaat lagi, sambil kita ingatkan kepada Anda yang mendengarkan siaran kami di RAW 105 FM Padang Seribuan atau mendengarkan siaran kami di Kelo 93 FM Tasikmalaya, termasuk Anda yang mendengarkan secara langsung di 93,4 KISI FM. Ayo, ikut ngobrol sama kami, manfaatkan WhatsApp kami 0877800934 supaya Anda semakin mengenal dekat dengan hobi dan komunitas on the air yang menghadirkan Al-Mazhar, Almas Owner Indonesia. Akan kembali sesaat lagi. Radio Kesehatan Keluarga dalam kehidupan new normal. 93,4 KISI FM, member of Sentra Medica Group. BioFK Full Additive. BioFK adalah cairan penghemat BBM yang terbuat dari bahan-bahan alami sehingga sangat aman digunakan pada mesin dalam jangka panjang dan sangat ramah lingkungan. Membuat BBM lebih irit 50 hingga 80%. Mesin halus dan adem, tarikan menjadi lebih enteng dan mesin awet serta tahan lama. Manfaat dari BioFK antara lain meningkatkan oktan atau round bahan bakar, memecah molekul BBM atau bensin sehingga menghasilkan pembakaran sempurna, memberi efek lubrikasi atau pelumasan piston sehingga gesekan piston menurun, menambahkan energi pembakaran, kemudian menambahkan nitrogen untuk pendingin suhu mesin, dan membersihkan kerak serta kotoran endapan, tangki, dan juga mesin. Cara penggunaan, kocok BioFK terlebih dahulu agar bahan tercampur. Dosis pemakaian BioFK 1 ml untuk 1 liter BBM. Takaran 1 ml dengan estimasi 3 semprot. Info lebih lengkap hubungi Nur Kosim di nomor 0857 168 88973. 0857 168 88973. BioFK telah teruji di laboratorium PPSDM Migas. Hidup Sehat 610 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga. Terima kasih kerabat sehat, Anda masih terus mendengarkan acara Hobi dan Komunitas NDR. Ini adalah spesial program yang kami hadirkan setiap Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10 pagi, dan ini masih rangkaian dari radio show Hidup Sehat 610 setiap Sabtu pagi. Dan alhamdulillah seperti sudah sejak tadi kita dengar dan kita berdialog dengan mereka-mereka yang tergabung dalam Al-Mazhar, Almas Owner Indonesia, yang pagi ini diwakili oleh penasihat dari Al-Mazhar, Mas Budi. Ya, nanti kita coba konteksnya dengar ketuanya di Surabaya malah ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Iya. Mas Roy, saya tadinya paling sering kan berkomunikasi dengan dia. Saya berpikir ada di minimal Jabodetabek gitu ya. Ya. Terus gimana ceritanya ketua umumnya kok bisa ada di Surabaya, terus sementara penasihatnya ada di Jakarta, kurang lebih di Kabupaten Bogor. Ya. Bagaimana kok sampai ketuanya yang terpilih dari Surabaya? Ya, itulah uniknya Al-Mazhar ya. Al-Mazhar itu. Izinkan saya kalau ada nomor telepon Mas Roy, biar kita telepon minta waktu 5 menit aja ikut ngobrol ya. Oke. Boleh berikan nomor teleponnya sambil Mas Budi menjelaskan tadi kenapa ini kok ketuanya malah nyasar datang dari Surabaya. Ya. Oke, yang jelas kita masih bersama Al-Mazhar ya. Silakan kalau Anda mau ikut ngobrol, silakan.
Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0877 80.934. Monggo Mas. Terkait dengan kenapa ketuanya ini kok ada posisi di Surabaya? Iya, inilah uniknya ya kalau boleh saya sampaikan ya. Ketua umum itu dipilih berdasarkan suara dari para anggotanya. Jadi kita tidak membedakan dari mana asalnya. Yang paling penting ketua ini komit untuk membesarkan komunitas ini. Nah, itu yang paling penting. Nah, penasihatnya kenapa dari Jabodetabek? Itu juga sama, semua kita serahkan ke anggota. Nah, jadi nggak ada masalah saya kira karena zaman sekarang ini komunikasi sangat mudah, ya, sharing masalah juga sangat mudah, kita bisa video call segala macam. Saya kira nggak pernah menghambat ya, nggak menjadi hambatan. Saya kira itu Pak. Jadi nomor satu yang paling perlu saya sampaikan adalah kita tidak membatasi mau pengurusnya dari manapun. Yang penting nomor satu adalah komitmen. Komitmen membesarkan organisasi, membesarkan komunitas dan punya kemampuan. Gitu. Oke. Ya. Dan jadi, alhamdulillah di ujung telepon sudah bersama ketua umumnya nih Mas Roy. Aduh. Ya. Pagi Mas Roy. Pagi, terima kasih sudah di-invite Pak Budi. Iya. Mohon maaf saya tidak bisa gabung. Iya. Oke, yang penting sehat ya. Yang penting sehat ya. Pak, sehat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Oke, iya tadi saya sempat tanya gitu kan. Saya sempat kaget loh. Saya pikir kita selama ini komunikasi Mas Roy posisi minimal Jabodetabek atau minimal dekat-dekat Bogor. Ternyata di Surabaya gitu. Gimana ceritanya itu kok ketua umum bisa terpilih dari Surabaya di Al-Mazhar ini? Ya, panjang ceritanya, Pak. Ya, singkat-singkat aja. Dua kata saya. Iya. Ini periode berapa kali sudah terpilih menjadi ketua umum sejak kapan? 2000 kan Almasnya baru Desember kemarin ya? 2019 ya. Jadi saat itu langsung terpilihlah Mas Roy. Terpilih, betul Iya, sekali. kebetulan dengan sangat tidak ada pilihan, Pak. Sebetulnya saya tidak mau jadi ketum, cuma ya mau nggak mau saat ini harus menanggung tanggung jawab ya Pak. Iya, membawa Al-Mazhar lah. Betul. Cuma periode saya harusnya Desember ini sudah selesai Pak, 1 tahun. Gitu. Jadi sebentar lagi akan ada pemilihan lagi, betul. Gitu. Iya. Kayaknya dipilih lagi nih. Beban tanggung jawabnya besar Pak. Oh gitu. Banyak generasi muda yang hebat-hebat sekarang. Ini kan organisasi hobi, ya kan? Seberapa berat sih beban gitu? Kan masa hobi kan nggak perlu mikirin beban, seneng-seneng aja. Ya gimana ya? Banyak tanggung jawab sosial juga Pak. Kita harus ini juga tanggung jawab untuk member tuh agar bisa selalu happy juga untuk kegiatan-kegiatan harus banyak gitu. Banyak Pak PR-nya Pak. Belum lagi cari sponsor. Banyak tugasnya kita Pak. Iya. Ngomong-ngomong kalau ketua umumnya di Surabaya, bagaimana mengkoordinasi anggota-anggota ini secara nasional kita dengar ini? Nah, kita kebetulan di masing-masing daerah sudah ada koordinator chapter. Dari Aceh sampai kita ke Sulawesi sudah ada. Sampai NTT, jadi semua punya koordinator chapter Pak, dan mereka yang bantu kita mengorganize semua kegiatan ini. Oke. Terus komunikasi sama penasehat yang datang ke studio ini gimana sejauh ini? Ya, sementara kita pakai komunikasi via WhatsApp, dan kita juga sering komunikasi via telepon maupun video call, jadi kita intens Pak komunikasinya dengan masing-masing chapter. Iya. Mas Budi, sebagai penasehat di Al-Mazhar, gimana kepemimpinan Mas Roy sejauh ini sampai dari 16 Desember tahun lalu sampai sekarang? Wah, kalau saya bilang super ya. Super ya. Super karena malu-maluin Pak. Ya, karena memang perkembangannya pesat. Kalau boleh saya sampaikan penilaian saya perkembangannya pesat. Bisa dibayangkan kita berdiri dari Desember, ya begitu Desember kita sepakat bahwa kita mau serius untuk bentuk komunitas ini, terus kita Januari langsung kita punya badan hukum. Dan tidak banyak beberapa komunitas mobil ya punya badan hukum itu bisa dihitung ya
ya meskipun kita bukan satu-satunya gitu, tapi ini termasuk salah satu prestasi yang membanggakan lah ya, membanggakan, ya betul, karena ini sebagai bukti gitu kan bahwa Roy juga tidak main-main gitu kan. Tentunya beberapa tim juga terlibat di situ gitu kan. Nah, itulah kalau boleh saya bilang super gitu kan. Gitu, nah, saya juga berharap nanti di tahun depan, saya rasa setahun itu belum cukup. Betul. Presiden aja 5 tahun ya. Saya kira juga kalau setahun itu siap-siap nih Mas Roy. Nggak hadir Munas nanti Mas. Oke. Kembali kepada manggilnya Om Roy gitu Om Roy, kenapa sih harus ada Al-Mazhar sebagai pride saja, gengsi saja? Mobil ini ada klubnya, mobil ini ada komunitasnya. Begitu juga dengan Al-Mazhar, gimana ceritanya itu? Ceritanya pertama kita tuh ingin mencari informasi lebih jauh Pak mengenai mobil baru ini, karena mobil ini kan baru dan tidak umum. Jadi kita berusaha mencari info sebanyak mungkin ini bagaimana, karena begitu juga fiturnya ini sangat canggih. Jadi kita banyak yang harus dikulik di dalamnya. Sampai sekarang pun kita masih kulik dan masih ketemu tips-tips juga baru, dan ini sangat menarik. Nah, maka dari itu kita mencari komunitas, terbentuklah komunitas ini, dan juga di komunitas itu kita menemukan teman-teman dan saudara di situ. Jadi itu nilai-nilai yang sangat plus dan tidak terbayarkan oleh uang, Pak. Pertemanan itu. Ngomong-ngomong, ketika Om Roy didapuk jadi ketua umum gitu ya di Al-Mazhar ini, waktu itu sudah kepikiran nggak saya akan membuat Al-Mazhar dengan segala programnya seperti ini gitu? Enggak Pak, kita kalau di Surabaya itu pokoknya bondo nekat Pak. Bondo nekat ya. Iya. Jadi kita jalani dulu, hajar aja dulu. Yang penting tujuan kita dari hati baik dan kita mau berusaha komunitas ini baik gitu Pak. Iya. Ngomong Surabaya jadi kangen, itu kampung halaman saya itu yang saya tinggalin dari tahun 69 itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Waduh. Makam Penilai 11 itu, asli Surabaya. Makam Penilai, walah, siap. Nanti di sini nanti kita keliling Pak. Kangen tahu campurnya kalau Surabaya. Tahu campurnya sip Pak. Iya. Oke, ada program yang masih kepingin nggak sebelum Desember, tanggal berapa persisnya tadi berdiri ini? Tanggal 16 Pak. 16 ya. Ada nggak program yang belum jalan selama kepemimpinan 1 tahun ini? Programnya kita tinggal 2 lagi, yaitu tinggal Munas dan Jambore. Rencana Oktober ini kita ada tanggal merah, kita rencana ke Banyuwangi dan ke Bali Pak. Oke. Itu dalam rangka? Dalam rangka Jambore Nasional. Jambore Nasional. Oke. Betul. Satu hal yang menyenangkan karena saya curi-curi waktu ya, Om Roy harus mengudara tiba-tiba nggak kepikir kan harus on air juga kan? Betul. Ya surprise saja. Oke, momen yang baik. Apa yang mau disampaikan kepada para anggota terkait dengan Al-Mazhar? Silakan. Saya sampaikan bahwa pertemuan Kopdar itu sangat penting karena itu di mana kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan kita nggak bisa hanya di dunia maya saja karena feel-nya yang didapat, rasa persaudaraannya itu nggak terbayarkan. Jadi saya motonya adalah sekali Kopdar itu sudah pasti nyantol terus Pak, nggak bisa lepas. Kalau nggak Kopdar, sakau Pak. Ya, itu kepada anggota, kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Al-Mazhar, apa yang diharapkan? Harapan saya Wuling Almas ini semakin dikenal karena kita juga mobil Cina. Juga banyak sekali fitur-fitur kelebihannya. Dan saya mengharapkan masyarakat di Indonesia ini terbuka pemikirannya bahwa ini produk value for money-nya sangat bagus. Jadi tidak ada salahnya dicoba, kemudian join komunitas itu nilainya luar biasa lah. Experience yang didapatkan selama dari mobil-mobil yang sebelum saya pakai pun jauh berbeda. Itu aja Pak. Kita masih sering mendengar, ya kalau dengerin komunitas, apalagi roda 4 mobil gitu, banyak masyarakat yang masih underestimate gitu ya. Sejauh ini di bawah kepemimpinan Om Roy, bagaimana menyikapi atau memberikan gambaran kepada masyarakat? No accident, no incident, dan no complaint. Sejauh ini bagaimana Al-Mazhar menyikapi itu? Jadi kita kalau selama ini touring ataupun kegiatan, kita nggak pernah menggunakan strobo atau peralatan semacam itu Pak. Dan kita selalu harus santuy di jalan ya Pak ya. Mentaati benar-benar lalu lintas, dan bahkan kita sempat diliput sama masyarakat kapan hari baru pertama kita ke event itu dimasuk YouTube Pak. Nah itu mereka sempat bilang ini komunitas
santuy banget ya, sopan banget nih di jalan. Kena sepeda motor aja kita nyapa gitu, Pak. Padahal komunitas lain yang kita kenal kan banyak juga yang kelihatan arogan karena di minggir, pokoknya kalau saya lewat minggir semuanya gitu ya. Belum lagi kena strobo, klaksonin, yang lain harus berhenti kan enggak. Kita nggak mau seperti itu. Kita malah mengedukasi masyarakat bagaimana komunitas itu seharusnya yang seperti ini nih gitu. Bahkan kita terakhir juga peduli COVID, kita di jalan-jalan kita mengunjungi dealer, malah memberi bantuan-bantuan gitu Pak di masyarakat semua. Oke. Mengiringi pamitnya sementara Om Roy sebagai penasihat, Om Budi ada pesan apa buat Ketua Umum nih? Ya, mungkin saya tambahkan ya Om Roy ya sebelum saya pesannya. Ya, dengan bergabung dengan komunitas seperti Al-Mazhar, mobil kita kan akan selalu ada nomor punggung ya. Sehingga mau tidak mau semua anggota yang ada di Al-Mazhar akan dikontrol oleh masyarakat, ya kan? Karena kalau kita ugal-ugalan di jalan, nah kelihatan nih nomornya, nomor 100 misalkan begitu ya. Saya rasa itu menjadi kontrol sosial sehingga kita menjadikan pengendara yang baik ya, yang baik, taat aturan, taat berlalu lintas. Ya. Kemudian pesan saya sih kepada Om Roy kayaknya tadi sudah disampaikan juga bahwa kita mesti lanjut deh, jangan cuma 1 tahun gitu, karena PR kita masih banyak gitu kan. Sebagai penasihat juga kita sudah sering kontak tiap hari ya Om Roy ya. Kita betul. Tiap hari boleh dibilang HP itu penuh dengan update kondisi ya. Mulai dari sisi teknis, non teknis, sampai yang namanya kumpul-kumpul tuh hampir setiap hari, bahkan sampai HP nge-lag boleh dibilang begitu. Karena saking banyak, saya tidak bisa bayangkan Om Roy mungkin nggak bisa tidur karena jam 12 malam pun masih kadang-kadang kita masih komunikasi begitu. Betul. Nah, itulah. Tapi semua dibahas seneng ya Om Roy ya? Pak. Soalnya dari semua chapter tuh masuk ke WA group masing-masing tuh, tiap chapter ada WA group Pak. Jadi bisa bayangkan berapa banyak chapter tuh semuanya berbicara tuh centang-centung terus Pak. Iya. Sampai diomelin bini kadang. Oke, sebelum Om Roy pamit, ini ada WhatsApp masuk nih ya. Saya bacakan sebentar ya dari Pak Rojali di Taman Kenari Jagorawi. Selamat pagi Mas Budi dan selamat pagi rekan-rekan Al-Mazhar. Salam sehat, salam tertib berlalu lintas. Sharing dan tanya sedikit ya, penasihat Al-Mazhar, tolong dong ceritakan kesuksesan Almas di Almas Endurance Test, Libas Jalan Ekstrim. Terima kasih. Oke, silakan dikomentari sebagai Ketua Umum dan nanti penasihatnya juga melengkapi. Silakan. Ya, silakan Om Roy dulu kalau begitu kan. Aduh, ini berat ini, karena hubungannya nanti dengan pabrikan ya. Jadi saya nggak terlalu berani banyak komentar. Betul. Jadi pada intinya ketika di Endurance Test, kita mengetes jalan yang rada ekstrim, banyak kendaraan yang memang tidak kuat naik. Salah satunya juga Almas ini juga memang ada beberapa yang terkendala Pak, cuma tidak semua terkendala. Memang ada terkendala, cuma juga banyak kendaraan lain juga di jalur itu banyak juga yang terkendala. Cuma overall mobil ini memang lebih cocok SUV yang digunakan di dalam perkotaan, dan nilainya yang untuk keluar kota kalau misalnya kita jalan-jalan ke Trans Jawa, keliling Indonesia itu sangat nyaman, Pak. Tidak terbayarkan lah kenyamanannya. Oke, baik. Om Roy, terima kasih untuk waktunya ya. Maaf diganggu nih tiba-tiba mendadak ya. Siap. Terima kasih sudah di-invite dan ditelepon, Pak. Iya, kangen Surabaya semuanya ya. Ya, monggo. Nanti kontak saya kalau datang, Pak. Siap, oke. Terima kasih Mas Roy, sehat-sehat ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, itu Ketua Umum, Ketua Umum dari Al-Mazhar Indonesia. Ya. Dilengkapi Mas Budi sebagai penasihat. Pertanyaan dari Pak Rojali tadi. Iya Pak Rojali, selamat pagi ya. Jadi endurance test yang sudah dilaksanakan ini membuktikan bahwa kita itu sebagai customer, sebagai konsumen Almas, kita kepengen tahu nomor satu itu target kita, seberapa handalkah Almas ini, dan kita terbuka. Jangan salah, waktu kita endurance test itu dihadiri oleh direktur dari SGMW, Wuling ya, dari pabrikan ya. Kemudian beberapa manajer dari Wuling juga hadir ya. Jadi kita merangkul yang namanya pabrikan, ATPM kalau nggak salah ya sebut ya. Itu kita ajak di lapangan, benar-benar aktualnya seperti ini. Jadi boleh dibilang ini suatu hal yang positif ya, saling melengkapi gitu loh.
sebagai customer kita juga punya pengalaman, ya, kita buktikan. Nah, sebagai pabrikan pasti punya tanggung jawab sendiri. Bagaimana next-nya mereka mau mengembangkan produknya. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita sikapi. Seperti inilah yang namanya kekurangan kelebihan pasti ada. Almas juga banyak kelebihannya, kekurangannya juga pasti ada. Itulah yang harus dilengkapi. Hidup ini kan tidak sempurna sebetulnya. Apalagi produk yang dibikin oleh manusia ya. Nah, inilah saling melengkapi. Suatu hal yang paling bagus adalah seorang direktur dari pabrikan mau datang, mau ikut endurance test. Itu bukan hal yang sepele. Tidak gampang memanggil orang yang punya posisi penting di sebuah pabrikan, mau membuktikan produknya yang boleh dibilang hanya ada 2 pilihan, berhasil atau tidak. Betul. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Om Roy, skalanya ya sekian persen berhasil, sekian persen tidak semuanya. Jadi saya kira itu menjadi PR tersendiri bagi pabrikan, juga PR tersendiri bagi kita yang juga kita akan mengembangkan terus. Kita juga melakukan hal-hal yang positif ya. Kita akan uji coba dengan ini, uji coba dengan ini. Nanti tinggal kita ketemukan mana yang paling bagus. Baik. Begitu Pak Rojali ya. Mas Budi, kita break dulu ya. Siap. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir hari ini. Radio Kesehatan Keluarga dalam kehidupan new normal. 93,4 KCFM, member of Sentra Medica Group. Halo kerabat sehat, kabar baik buat kalian semua yang sedang cari tempat kuliah kesehatan dengan banyak pilihan program studi, ya di IMDS. Kabar baiknya lagi telah dibuka program studi S1 Fisioterapi di IMDS dan pertama di Jawa Barat. Setelah lulus, kalian mempunyai kewenangan untuk praktek mandiri dengan lulusan diserap 100% di masyarakat. Ternyata fisioterapi masuk dalam pekerjaan 10 terbaik hasil survei CNN. Ayo daftar sekarang juga. Informasi lebih lanjut, hubungi marketing kami di nomor WhatsApp 0813 8371 8185 atas nama Herdi, atau kalian daftar online di pmb.imds.ac.id. Kuliah kesehatan, ya IMDS. Institut Medika Dr. Gigi Suherman, integritas, entrepreneur, dan unggul. Hai Jennifer, bingung cari internet yang cepat, stabil, tapi harganya murah? Pilih aja Binetfit. Selain memiliki jaringan internet yang cepat dan stabil, Binetfit juga memberikan harga yang murah loh. Mulai dengan Rp199.000, kamu sudah bisa internetan dengan kecepatan 10 Mbps tanpa batasan kuota. Kamu bisa streaming, download, dan main game online sepuasnya. So, tunggu apa lagi? Pasang Binetfit sekarang juga. Untuk berlangganan, hubungi ke 021 3973 9090 atau WhatsApp ke 0877 2009 0403. Binetfit, powered internet. Hidup Sehat 610 93,4 DCFM, Radio Kesehatan Keluarga. Om Budi, sebagai penasihat kita sampai di sesi terakhir hobi dan komunitas on the air bersama Almazer, Almas Owner Indonesia. Ya, bicara komunitas, walaupun tadi ada 2 yang seperti disebutkan, itu apa? Jambore nasional ya? Iya. Ke mana tadi? Lupa? Ke Bali. Ke Bali ya? Ya, ke Bali. Bali. Ya, kalau bicara kegiatan dari Almazer ini kan bukan sebatas touring atau apa gitu ya. Sejauh ini kalau kita lebih ke keep in touch dengan masyarakat, sejauh ini apa yang pernah dilakukan oleh Almazer ini? Ya, memang Almazer ini komunitas mobil, tapi kegiatannya tidak hanya berfokus hanya yang berkutat pada mobil ya. Kita juga ada kegiatan sosial. Setiap kali kita melakukan touring sudah hampir pasti kita akan selingi dengan kegiatan sosial. Contohnya? Berkunjung ke panti sosial ya kan. Kemudian kita memberikan ya sekedar bantuan lah ya begitu yang pantas gitu. Itu selalu kita lakukan. Kemudian kemarin ketika bulan Januari ya ada banjir di Jakarta ya, longsor di beberapa tempat. Almazer juga turun tangan, kita kunjungi saudara-saudara kita yang kena musibah, kita berikan bantuan. Kemudian juga ketika kita COVID, kita juga ada bakti sosial.
Jadi kita selalu menyatu dengan masyarakat. Apa yang kita rasakan di masyarakat itu juga akan kita rasakan gitu. Jadi sekali lagi kita tidak hanya boleh dibilang hanya bersenang-senang saja, tapi kita juga masuk ke kepedulian ya, ke lingkungan. Itu kita jalankan. Hampir semua aktivitas kita selalu sifat sosialnya selalu ada. Jadi kita boleh dibilang diingatkan ya. Jadi tidak hanya senang saja, tapi pikirin beberapa masyarakat kita yang susah juga. Apa yang sekarang ini sedang terfikir kepada teman-teman Al-Mazhar, kita akan memberikan sesuatu ya kan kepada masyarakat atau lingkungan, apa yang sedang digarap atau dipersiapkan secara khusus dalam waktu dekat ini? Ya, dalam waktu dekat ini kita pikirkan dengan kondisi COVID yang kita belum tahu kapan selesainya, sudah pasti berimbas ke ekonomi ya. Betul. Itu yang sekarang kita lagi godok ya, mana yang tepat. Karena kan kita belum tahu nih, kita resesi atau tidak kita belum tahu. Betul. Ya kan. Tapi kan kita harus punya pandangan jauh ya. Boleh dibilang kalau sorot mobil itu tembakan jauh begitu kan, lampu jauh gitu kan. Nah, kita sudah mulai plotting begitu, kegiatan apa yang kira-kira nanti akan pas kita berikan ke masyarakat gitu. Karena yang pasti dengan kondisi COVID ini hampir semua terkena imbasnya begitu kan. Nah, sudah pasti sasarannya adalah masyarakat yang nanti akan terdampak dan menjadi masyarakat yang perlu diperhatikan lah begitu. Nah, itulah yang sedang kita garap. Konsepnya sudah ada ya, yang pasti adalah sosial ya. Konteksnya adalah sosial. Sedang kita garap karena kita juga akan melihat juga perkembangan COVID ini. Karena COVID ini memang benar-benar menyentuh semua lini. Betul. Bahkan anggota pun juga sebenarnya kena gitu. Betul. Kan. Cuman kita kan berbagi, bukan hanya berbagi senang, tapi juga berbagi susah. Oke. Baik. Kalau seandainya, ya harapannya sih segera pergi nih namanya COVID-19 berakhir gitu. Apa yang paling kepingin kalau kita sudah masuk ke situasi yang normal seperti biasa? Al-Mazhar mau ngapain nih kalau di depan mata sudah normal? Iya, sebetulnya kalau normal banyak sekali kegiatan. Yang pertama yang paling kepingin dilakukan? Yang pertama adalah kumpul bareng seluruh Indonesia. Iya, itu ya. Bukan hanya di Jawa ya. Kalau bisa, karena saya sering kebetulan sekali ada tugas keluar kota begitu dalam hal pekerjaan, kita langsung sekaligus kumpul-kumpul juga sama teman-teman. Contohnya di Medan ya, di Medan itu ada Om Chin ya, di sana itu kita begitu saya ada tugas ke sana, saya langsung kumpul gitu kan. Nah kebetulan kalau COVID ini kan kalau keluar kota kan agak susah, penerbangan juga kita harus tes ini itu begitu kan. Nah tapi selama ini selama ada kesempatan ya gitu kita lihat antusiasnya teman-teman yang ada di luar kota. Nah ini menjadikan kita berpikir kapan ya kita bisa kumpul bersama, bukan hanya di Jabodetabek, bukan hanya di Jawa Tengah ya, secara nasional kita kumpulin ya, kalaupun nggak semuanya 1-2 deh supaya kita ya namanya, itu yang paling diharapkan kalau sudah masuk ke situasi normal ya. Betul, karena kekeluargaan itu sangat penting gitu. Oke. Closing statement Mas, persis jam 10, apa yang mau sebagai penutup disampaikan sebagai penasihat mewakili Al-Mazhar kepada semua masyarakat dan pendengar kita hari ini? Ya, kami berpesan nomor 1 adalah Al-Mazhar ingin membawa semua pihak, baik yang tergabung dalam komunitas maupun tidak, menjadi warga atau orang-orang yang berpikir positif dan sehat, itu aja. Karena apapun kegiatannya, yang pasti ujung-ujungnya adalah selama kita sehat akan bisa dinikmatin. Jadi yang penting positif ya? Positif ya. Jadi intinya ujung-ujungnya adalah kita kepingin sehat jasmani dan rohani, medianya adalah komunitas. Itu pesan saya cuma itu. Baik, Om Budi sebagai penasihat Al-Mazhar, terima kasih untuk waktunya ya. Baik. Salam buat semua keluarga besar Al-Mazhar. Ya. Silaturahmi jangan putus. Pasti. Kalau ada kabar-kabar baik, kabari kami pasti ya. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Baik, para K-lovers yang mendengarkan siaran kami